Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rizki kita, dan diberkahi hidup kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya ingin membacakan artikel daripada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang beliau unggah ya di websitenya Nahdlatul Ulum, website pondok pesantrennya Kiai Imad itu sendiri. Nah, ini membahas tentang masalah DNA. Jadi beberapa hari yang lalu itu pernah terjadi perdebatan di channel Pada Suka TV tentang masalah DNA. Makanya Kiai Imad membuat artikel ini sebagai jawaban. Ya. Judulnya Debat DNA di Pada Suka TV, Dr. Sugeng Sugiharto. Setelah mendengar penjelasan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Dr. Sugeng Sugiharto di Pada Suka TV, penulis lebih paham tentang tes Y-DNA. Di bawah ini akan penulis uraikan dengan bahasa yang sederhana tentang tes Y-DNA berdasarkan penjelasan Dr. Sugeng dan beberapa literatur yang penulis baca. Di akhir penulis juga sedikit menjelaskan tentang hukum tes Y-DNA menurut pendapat penulis. Apa yang dimaksud Y-DNA? Nah, ini yang harus dipahami oleh teman-teman semua ya. Y-DNA adalah DNA yang diturunkan dari ayah ke anak. Y-DNA memungkinkan kita untuk bisa menelusuri garis leluhur kita ke atas sampai ke Nabi Adam. Jadi, kalau kita melakukan tes Y-DNA, nanti kita akan tahu nih ya, jalur nasab kita itu dari bapak sampai ke Nabi Adam itu akan terdeteksi semuanya. Nah, itu yang disebut dengan tes Y-DNA. Kemudian, tes Y-DNA bisa mengungkapkan kakek bersama berdasarkan hasil tes DNA orang-orang yang mengaku keturunan garis lelaki seorang tokoh. Jadi maksudnya kalau ada orang mengaku bahwasanya saya adalah keturunan salah seorang tokoh, kemudian dia melakukan tes DNA, tentunya haplogrupnya akan sama dengan orang-orang yang sama-sama mengaku sebagai keturunan dari seorang tokoh tersebut. Asalkan pengakuannya memang betul-betul bisa diakui, gitu loh. Bisa diverifikasi secara data. Gitu ya. Nah, jika 4 orang sepupu misalkan pertama dites DNA, maka akan terbukti bahwa mereka mempunyai kakek bersama di 2 generasi ke atas. Jika 8 orang sepupu kedua dites Y-DNA, maka akan terbukti mereka akan mempunyai kakek bersama di 3 generasi mereka ke atas. Jika 16 sepupu ketiga dites Y-DNA, maka akan terbukti mereka mempunyai kakek bersama di 4 generasi mereka ke atas. Begitu seterusnya. Para keturunan Nabi Muhammad SAW dari Sayyidina Ali dan Siti Fatimah, hari ini banyak di antara mereka adalah generasi yang ke-40. Jika 100 orang yang sahih silsilah nasabnya, di antara mereka melakukan tes Y-DNA, maka akan terbukti bahwa mereka mempunyai kakek bersama di 40 generasi mereka ke atas, gitu loh. Bagi orang yang mempunyai silsilah nasab garis laki lengkap 40 generasi ke atas, kode-kode yang keluar dari hasil tes Y-DNA itu memungkinkan mereka untuk mengganti kode-kode itu dengan nama-nama yang tertera dalam silsilah nasab itu. Nah, orang-orang yang hari ini mengaku keturunan garis laki dari Sayyidina Ali harus mempunyai kakek bersama kira-kira di masa hidup Sayyidina Ali. Sayyidina Ali wafat tahun 40 Hijriah. Berarti orang-orang yang hari ini mengaku keturunannya harus mempunyai kakek bersama sekitar 1405 tahun yang lalu. Jika di antara mereka ada yang lebih dari itu baru mempunyai kakek bersama, maka salah satu di antara mereka bukan keturunan Sayyidina Ali. Nah,
Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Ali adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari Nabi Ismail. Sedangkan para Yahudi, Kahanin, keturunan Nabi Harun adalah keturunan Nabi Ibrahim dari Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ismail dan Nabi Ishak adalah saudara seayah. Ya, kita sama-sama tahu kan ya, bahwasanya Nabi Ismail itu putra daripada Nabi Ibrahim melalui ibunya yang bernama Siti Hajar. Sementara Nabi Ishak itu adalah putra daripada Nabi Ibrahim, saudara Nabi Ismail dari lain ibu, dari ibu yang bernama Siti Sarah, kan begitu ya. Nah, Nabi Ismail dan Nabi Ishak adalah saudara seayah. Keduanya adalah anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dunia ini jalur keturunan syaraf bangsawan Nabi Ishak yang konsisten menjaga silsilah garis laki mereka adalah para imam Yahudi Kohanim. Sedangkan jalur Nabi Ismail yang konsisten menjaga silsilah garis laki mereka adalah para syarif keturunan Nabi Muhammad SAW. Maka untuk memperkirakan YDNA Nabi Ibrahim adalah dengan membandingkan hasil tes YDNA para Kohanim dengan para syarif. Nah, di sini kita sama-sama tahu ya, beredar informasi di mana hasil YDNA daripada klan Ba'alawi itu berhaplogrup berbeda dengan haplogrup yang menjadi ciri khas daripada keturunan Nabi Ibrahim, yaitu J. Sementara klan Ba'alawi itu haplogrupnya adalah G. Maka sangat jelas, jauh sekali ya pengakuan mereka sebagai keturunan daripada keluarga Bani Ibrahim, apalagi kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam menurut Iqbal Harahap dalam bukunya Ibrahim As, Bapak Semua Agama, menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di kota Ur tahun 1978 sebelum Masehi. Para orang yang mengaku keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam hari ini harus mempunyai kakek bersama sekitar 4002 tahun yang lalu. Setelah para Kohanim ini tes YDNA, dapat diketahui bahwa lebih dari separuh para Kohanim ini berhaplogrup J1. Begitu juga para keturunan Nabi Muhammad SAW yang telah melakukan tes YDNA, sebagian besar mereka mempunyai haplogrup J1. Jadi, untuk keturunan Nabi Ibrahim, maka ketika melakukan tes YDNA harus memiliki haplogrup J1. Nah, J1 ini ya belum memastikan bahwa mereka-mereka yang berhaplogrup J1 ini adalah keturunan baginda Rasulullah SAW. Akan tetapi sudah terbukti dan terverifikasi secara YDNA, mereka-mereka yang berhaplogrup J itu adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, tinggal kita lihat nih jalurnya dari Nabi Ishak apa Nabi Ismail, kan begitu. Nah, kemudian para keturunan Nabi Muhammad SAW yang berhaplogrup J1 itu dibuktikan dengan jalur silsilah nasab mereka yang terverifikasi dalam kitab-kitab nasab terdahulu. Sedangkan hasil selain J1 tidak terverifikasi kitab-kitab nasab terdahulu. Nah, jadi ini menjadi satu bukti ya teman-teman ya, bahwasanya memang secara DNA saja ya, klan Ba'alawi itu bukan J1 haplogrupnya tapi G. Dan yang kedua, mereka tidak terverifikasi oleh kitab-kitab nasab sejak zaman dahulu gitu loh. Nah, haplogrup J1 mempunyai kakek bersama pada 15.224 tahun yang lalu. Ini tulisan daripada Jones DKK pada tahun 2015. Dari sini sahih bahwa antara keturunan Nabi Ismail dan Nabi Ishak mempunyai kakek bersama. Karena kakek bersama mereka adalah Nabi Ibrahim yang hidup sekitar 4002 tahun yang lalu. Masih di bawah 15.224 tahun yang lalu. Jika salah satu di atas 15.224 tahun yang lalu, maka salah satunya adalah bukan keturunan Nabi Ibrahim. Dari situ diketahui bahwa haplogrup Nabi Ibrahim adalah J1. Nah, penelitian BRIN Dr. Sugeng Sugiharto sudah menghitung presisi dan dapat menelusuri kode genetik Nabi Ibrahim sampai hanya tersisa 2 kandidat kode anak dan ayah, yaitu J strip
Z2329 yang mempunyai anak J FGC 8712. Dua kode anak dan ayah itu adalah salah satunya adalah kode Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi, jika kode Nabi Ibrahim itu adalah J Z2329, maka kode J FGC 8712 itu adalah kode salah satu anaknya. Ya. Itu adalah kode salah satu anaknya. Dan jika kode genetik Nabi Ibrahim adalah J FGC 8712, maka kode J Z2329 adalah kode ayah Nabi Ibrahim, yaitu Azar, atau buka kurung Torah, tutup kurung. Mungkin penelitian kode Ibrahim, ya, mungkin penelitian kode Nabi Ibrahim sampai sepresisi itu baru terungkap oleh peneliti Indonesia. Sekali lagi, yang presisi di dalam mengungkap kode genetik haplogrup daripada Nabi Ibrahim, putranya, dan ayahnya, yang presisi itu adalah penelitian daripada Indonesia, yaitu Dr. Sugeng Sugiharto. Nah, setelah diketahui haplogrup Nabi Ibrahim adalah J1 dengan penanda individu J Z2329 atau J FGC 8712, maka dari situ diketahui pula bahwa Nabi Harun dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah juga berhaplogrup J1. Nah, ingat ya, bahwasanya semua keturunan Nabi Ibrahim itu memiliki haplogrup J1. Maka otomatis Nabi Muhammad pun J1, Sayyidina Ali pun J1. Orang-orang Yahudi Kohanim juga J1. Sementara klan Ba'alawi ini haplogrupnya itu sama dengan Yahudi Khazar Askenazi, yaitu G. Jadi jauh bukan keturunan Nabi Ibrahim, apalagi mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, kan begitu. Nah, kemudian ya, orang-orang yang mengaku keturunan Nabi Harun dan Nabi Muhammad SAW berdasarkan silsilah nasab mereka, tetapi hasil tes DNA-nya selain J1 dengan tambahan kedua penanda tersebut kemudian dieliminir. Menurut halaman Family Tree DNA, dari J1 dengan kedua penanda itu, keturunan suku Quraisy mempunyai penanda genetik individu L859+, ya. Jadi dia yang hasil tes YDNA-nya J Z2329 atau J FGC 8712 ditambah penanda L859+, dia termasuk suku Quraisy, ya. Yang tidak mempunyai penanda tersebut dieliminir dari suku Quraisy. Jadi tidak semua J1 itu pasti termasuk kalangan suku Quraisy. Tapi yang memiliki haplogrup J1 kemudian penanda daripada L859+, itulah yang termasuk kalangan suku Quraisy, gitu loh. Setelah diketahui dia termasuk bagian suku Quraisy, untuk mengetahui apakah dia termasuk Bani Hashim, maka dia harus mempunyai kode genetik individu Hashimi, yaitu FGC 8703+. Dia tidak akan mempunyai kode genetik FGC 8703+, walaupun dia termasuk suku Quraisy, ia tidak termasuk ke dalam klaster Bani Hashim. Nah, ingat itu. Ya. Kalau klan Ba'alawi itu dari haplogrup Ibrahiminya saja sudah meleset, gitu loh, ya. Apalagi mau masuk ke dalam Bani Quraisy. Sudah Ibrahiminya meleset, Quraisynya tidak mungkin, apalagi zuriyahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kira-kira demikian, teman-teman, ya. Nah, jadi ya, untuk lebih lengkapnya silakan dibaca aja sendiri di laman website Nahdlatul Ulum tentang penjelasan YDNA yang Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani kutip dari penjelasan Dr. Sugeng Sugiharto. Mudah-mudahan ya, apa yang saya sampaikan ini walaupun tidak utuh semuanya bisa membuat pencerahan bagi teman-teman semua, bahwasanya memang klan Ba'alawi itu berdasarkan tes YDNA-nya gagal sebagai zuriyahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, apalagi Ibrahimi saja gagal, kan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.